pertemuan 9 sampai 15. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan dari pertemuan 11 sampai 15. Yang pertama adalah keterampilan presentasi bisnis, yaitu membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Menyusun struktur presentasi, yaitu pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan. Teknik menyampaikan presentasi persuasif, yaitu gunakan bahasa tubuh yang tepat, sajikan data dalam bentuk grafik, serta testimoni pelanggan. Mengatasi rasa gugup saat presentasi, yaitu menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu atau mengurangi rada gugup. Selanjutnya, komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi, pelatihan, seminar, dan sebagaimananya membahas mengenai komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya, komunikasi interpersonal seperti percakapan antara dua orang, dua teman, percakapan keluarga. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka atau lebih komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetarataan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagaimana bagian dari kelompok tersebut. Michael Burger mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Klasifikasi kelompok yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah bersifat dalam dan meluas, dalam artian menembus kepribadian dan tersembunyi atau menyingkat unsur-unsur yang bersifat meluas, artinya hanya sedikit kendala dan menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Kelompok sekunder yaitu menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi kelompok ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok yaitu terbagi 5, yaitu fungsi menjalin hubungan sosial, pendidikan, persual, pemecahan masalah, dan membuat keputusan, dan terapi. Etika dan komunikasi bisnis. Pengertian etika adalah suatu pemahaman mengenai tindakan benar atau salah. Peran etika yaitu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersifat yang kritis dan bersifat rasional dalam jangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapat sendiri. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik dan etis norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari etik dan etis. Tindakan untuk melakukan etika
disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu 1. Tabiat pembawaan, 2. Akal pikiran rasio, 3. Hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi pemahaman ajaran agama, latar belakang efektif, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 4. Hierarki etika yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, etika pribadi. Biodata perusahaan, etika bisnis dan etika kerja, prinsip dasar perusahaan, filosofi perusahaan. Yaitu contoh-contoh penerapan etika bisnis: menyebutkan nama klien dengan baik, kedua, hadir tepat waktu saat janji temu, 3. Berdiri saat berkenalan, keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih, yang kelima, membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya pekerja sama yang baik terjalin dengan pribadi memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk yang membawa jalan bisnis menjadi lancar terkendala. Berikutnya, teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian, teknologi dan rekayasa dan teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi sebagaimana aplikasinya, komputer dan interaksi dengan manusia dan mesin, serta soalnya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Komunikasi itu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jaringan sosial yaitu Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu otomasi komputer, 2. Berbagi informasi dengan karyawan, 3. Bertukar informasi, 4. Tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, 5. Menjalin kerjasama atau berkolaborasi, 6. Menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, 7. Menghemat biaya, 8. Memudahkan akses informasi dan komunikasi, 9. Berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Memperoleh mengenai serta mengartikan definisi teknologi informasi. 2. Memperoleh mengenai serta mengerti fungsi teknologi informasi dengan komunikasi bisnis. 3. Memperoleh
mengenai serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 4. Memperoleh mengenai serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi, yaitu 1. Data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca dan noise secara data yang terimisikan dalam bentuk sinyal digital. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. 3. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Salah satu keunggulan setiap jenis teknologi memiliki efek samping, yaitu 1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat menggunakan sinyal analog ke digital. 2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain hacker ataupun virus. 3. Membuat ketergantungan dan kelebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati sosial secara nyata. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.